dan unsur ekstrinsik cerpen. Untuk mengingat materi minggu lalu, coba perhatikan materi berikut ini. Pada pertemuan kali ini, yang akan dipelajari kali ini ialah menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Menelaah teks cerpen berarti kita melakukan proses mempelajari, menyelidik, mengkaji, memeriksa, dan menilik sebuah teks cerpen. Hal yang ditelaah yaitu bagian-bagian struktur bahasa yang dipakai dan isi berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya. Apa saja yang termasuk struktur cerpen? Struktur dalam cerpen terdiri dari 5 bagian, yaitu orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Apakah itu orientasi? Orientasi yaitu bagian penutupan peristiwa, menciptakan gambaran visual, latar, atmosfer, dan waktu peristiwa, juga mengenalkan karakter dan arah menuju komplikasi. Apa yang dimaksud dengan rangkaian peristiwa? Rangkaian peristiwa yaitu cerita menuju serangkaian peristiwa tak terduga. Apakah yang disebut dengan komplikasi? Komplikasi yaitu cerita berisi konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan peristiwa. Apakah yang dimaksud dengan resolusi? Resolusi yaitu sebuah solusi masalah atau menandakan masalah telah selesai. Struktur yang terakhir adalah koda. Apakah koda itu? Koda yaitu amanat atau pesan yang bisa dipetik dari suatu cerita. Koda pada umumnya terdapat dalam terakhir cerpen. Setelah kalian memahami struktur cerpen, sekarang coba perhatikan materi yang akan ditelaah berikut ini. Aspek kebahasaan cerita pendek. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Agar kalian dapat menelaah cerpen dengan baik, maka kalian harus memahami struktur dan aspek kebahasaan cerpen tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya, Ibu akan memberikan satu lembar cerpen kepada kalian dengan judul Arin dan Mimpinya. Coba kalian baca ya. Ibu akan memberikan tugas juga. Yang pertama, jelaskan maksud kegiatan menelaah teks cerpen. Yang kedua, apakah hal-hal yang ditelaah dalam cerpen. Yang ketiga, sebutkan struktur bagian
bagian dalam teks cerpen. Yang keempat, sebutkan aspek kebahasaan teks cerpen. Dan yang kelima, sebutkan majas yang biasanya digunakan